Yang lebih kalian cari bukanlah kebaikan, melainkan kekayaan. Yang lebih kalian buru bukanlah keluhuran, melainkan kenyamanan. Dan pada posisi seperti itu, kalian selalu merasa lebih tinggi derajat dibanding orang kecil. Sunnah Rasul yang paling mendasar adalah akhlaknya, bukan kostumnya. Orang yang disukai Tuhan adalah orang yang menyebut dirinya buruk, biso rumongso, gak rumongso biso. Rakyat adalah juragan kita bersama. Kalau pagi, kita siapkan air hangat untuk membasuh kakinya. Dan jika malam, kita bernyanyi untuk menenteramkan tidurnya. Apa gunanya ilmu kalau tidak memperluas jiwa seseorang, sehingga ia berlaku seperti samudra yang menampung sampah-sampah? Peraturan dan undang-undang tidak selalu sama dengan keadilan. Ia bahkan bisa saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Keceriaan dan kenyamanan hidup tidak terlalu bergantung pada hal-hal di luar manusia, melainkan bergantung pada kekayaan batin di dalam diri manusia. Bukanlah hidup kalau sekedar untuk mencari makan. Bukanlah sambil bekerja seseorang bisa merenungkan suatu hal, bisa bersikir dengan ucapan yang sesuai dengan tahap penghayatan atau kebutuhan hidupnya, bisa mengamati macam-macam manusia, bisa belajar kepada sebegitu banyak peristiwa, bisa menemukan hikmah-hikmah, pelajaran dan kearifan yang membuat hidupnya semakin maju dan baik. Kreativitas berpikir orang barat harus kita tiru, tapi ekses dari kebudayaan teknologis yang terlalu memanjakan kebinatangan sebaiknya kita cegah sejak sekarang. Setiap badan perencanaan pembangunan harus melibatkan para agamawan, budayawan, negarawan, filosof, seniman, orang-orang kecil awam yang arif. Kita jangan hanya dipimpin oleh tender-tender. Biasanya yang paling serakah dan paling memahami teori, metode, dan praktek keserakahan adalah orang-orang pandai. Bisakah kita menumbuhkan kerendahan hati di balik kebangga-banggaan? Sejarah adalah deretan episode tentang siapa dalam siapa wayang, dan sejarah mencatat Ki Dalang menggenggam kaki tangan wayang-wayang untuk pada suatu hari dimasukkan ke dalam kotak. Surga itu gak penting, fokuskan dirimu hanya pada Tuhan. Apa gunanya kepandaian kalau tidak memperbesar kepribadian manusia sehingga ia makin sanggup memahami orang lain? Kebanyakan manusia berjuang mengada-ngadakan dirinya, menonjol-nonjolkan dirinya. Bahkan untuk itu mereka meniadakan makhluk selainnya, sampai tega meniadakan Tuhannya. Itulah kematian. Kalau saya kadang bicara pakai bahasa Jawa, jangan dibilang Jawa sentris. Saya cuman berekspresi sebagaimana orang Jawa. Saya lahir dan besar di Jawa, diperintah Tuhan jadi orang Jawa. Makanya saya mencintai dan mendalami budaya saya. Agama kurang diperkenalkan sebagai berita gembira dan janji cinta, melainkan sebagai tukang cambuk, bendera, dan satpam yang otoriter. Kalau kau cukup makan sepiring nasi, kenapa harus sepiring setengah? Kalau kesehatanmu cukup dipenuhi dengan sebiji tempe, kenapa ambil 2? Secara filosofi sesungguhnya tak ada orang besar dan tak ada orang kecil dalam takaran pemilikan ekonomi dan perbedaan status sosial budaya. Kecil dan besar hanya terjadi pada kualitas kepribadian. Pelajaran terpenting bagi calon pemimpin adalah kesanggupan menjadi rakyat. Barang siapa sanggup menjadi rakyat yang baik, itulah pemimpin yang baik.
Maksudnya, sikap mental seseorang pemimpin haruslah sikap mental kerakyatan. Kata ahli pedang, ilmu pedang tertinggi adalah kalau sudah bisa membelah kapas yang melayang-layang tanpa mengubah arah gerak kapas itu. Aneh, ujian tertinggi bagi keahlian pedang bukanlah baja atau batu karang, melainkan kapas. Kekerasan yang telah mencapai puncaknya berubah menjadi kelembutan. Kelembutan tak bisa dikalahkan oleh kekerasan. Kata-kata Canun tentang kehidupan.